Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh, majelis keluarga yang kami muliakan. Dan dia hilang benar. Para Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa malam ini kita masuk kepada malam yang ke-23. Malam ke-23. Itu artinya tidak lama lagi bulan Ramadan ini akan meninggalkan kita, maka hari-hari yang tersisa marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk banyak mendapatkan ibadah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para Bapak Ibu, malam hari ini kita akan mengangkat tema suami terbaik. Akhir-akhir ini banyak kasus tentang pertengkaran rumah tangga atau prahara rumah tangga. Satu ketika saya menghadiri acara akad nikah, ketemu sama ketemu sama Pak Pengulu. Pak Pengulu cerita, perceraian tertinggi di Indonesia ini adalah di Jawa Timur. Di Jawa Timur, dan Jawa Timur paling tinggi adalah Kabupaten Malang. Ternyata tempat kita. Pada tahun beberapa berita yang saya baca di media di Probolinggo itu ada seorang istri membunuh suaminya sendiri tatkala suaminya sedang tidur. Jadi kemudian dipukul sama penumbuknya tepung. Jadi kayu numbuk tepung itu dipendung dengan bojone. Jam 11 malam pada waktu suaminya keluar. Lain halnya di Kalimantan Barat, ada seorang suami membunuh istrinya. Jadi istrinya dibunuh. Setelah istrinya dibunuh, kemudian suaminya gantung diri, mati juga. Ini semua karena ada problematika rumah tangga. Rumah tangga itu bisa menjadi surga yang dikatakan baiti, jannati, tapi juga rumah tangga bisa menjadi neraka. Terlepas dari itu semua, dahulu Nabi Adam itu ada di surga, betul ya? Apa sih yang gak ada di surga? Semua fasilitas ada, semua yang diminta dikasih. Tapi itu loh, Nabi Adam masih merasa ada yang kurang.
Sampai-sampai Nabi Adam kemudian meminta kepada Allah agar dihadirkan Siti Hawa di sisi. Artinya apa? Kenikmatan surga tak akan sempurna tanpa adanya keluarga. Maka ada sebuah lirik lagu, mungkin ada yang tahu ini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Keluarga adalah sumber kebahagiaan yang utama. Orang bergelimang harta, memiliki jabatan tinggi, namun ia hidup sendiri tanpa punya keluarga, tidak punya istri, tidak punya anak, hidupnya sendiri, maka tentulah kebahagiaannya belumlah sempurna. Maka alhamdulillah kalau kita sudah dikasih keluarga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga itu bertempat tinggal di rumah, namanya rumah tangga. Jadi bukan rumah tetangga, bukan ya, rumah tangga. Rumah tangga. Rumah adalah tempat tinggal keluarga. Di dalam bahasa Arab, rumah itu disebut dengan maskan. Maskan itu dari kata sakinah. Jadi maskan itu adalah tempatnya sakinah. Sakinah itu tujuan orang berkeluarga. Orang berkeluarga itu nyari yang namanya sakinah. Sakinah itu anteng, tenang, adem, ayem. Nah tempatnya namanya maskan. Tempatnya sakinah dan rumah. Maka benarlah demikian. Seorang laki-laki, seorang bapak, tatkala dia bekerja, di tempat pekerjaannya dia pusing karena ada masalah. Maka tatkala dia kembali ke rumah, maka kemudian dia menjadi tenang karena rumah adalah tempat ketenangan, tempat sakinah. Seorang bapak kepala keluarga, dia bekerja di pasar ada masalah, dia pusing, sumpah dengan masalahnya. Tatkala pulang, maka kemudian dia menjadi tenang karena rumah menjadi tempatnya sakinah atau ketenangan. Ada seorang bapak-bapak, dia keluar di jalan raya, boleh jadi dia dapat masalah yang membuat dia susah, bingung. Maka tatkala dia kembali ke rumah, rumah adalah tempat ketenangan, tempat sakinah. Maka dia kemudian menjadi tenang di rumahnya. Lah permasalahannya sekarang, kalau masalahnya itu ada di rumah, mau cari ketenangan di mana lagi seorang suami, seorang ayah? Karena rumah adalah tempatnya sakinah. Maka memperhatikan urusan rumah tangga itu adalah hal yang sangat-sangat penting. Rumah mau jadi neraka, mau jadi surga, itu semuanya tergantung pemimpin rumah tangga, tergantung seorang suami. Bahkan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, ayyul mu'minina akmalu imanan. Ya Rasulullah, orang mukmin mana yang paling sempurna imannya? Orang yang paling sempurna imannya, dijawab oleh Rasul, bukan orang yang setiap hari puasa siang hari, malamnya wiritan toh, tidak. Tapi orang yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqan ma'a ahli, adalah lelaki yang terbaik akhlaknya, terbaik perangainya kepada anak dan istrinya, kepada keluarga. Maka jadilah suami-suami takut Allah, bukan suami takut istri ya. Suami-suami takut
Allah, yang bertakwa dan sayang keluarga, karena baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya terhadap istri-istri. Kalau orang takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa, maka semua urusannya akan baik. Satu ketika ada seorang bapak-bapak, dia datang kepada Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dia mengadukan masalahnya, wahai Sayyidina Hasan, saya punya anak perempuan yang cantik. Anak saya itu dilamar oleh banyak orang. Kira-kira pria mana yang harus saya pilih untuk menjadi menantu? Apakah yang kaya, sing ganteng, yang punya jabatan tinggi, atau darah biru, atau yang mana? Apa jawabannya Sayyidina Hasan? Zawwidha mimman yattaqi. Nikahkan putrimu dengan pria yang bertakwa. Bertakwa maksudnya takut sama Allah. Kalau suami itu takut sama Allah, fa in ahabbaha akramaha. Kalau suami itu takut sama Allah, seandainya suami cinta sama istri, maka suaminya memuliakan istri. Wa in abudaha, tapi satu ketika suami ini marah sama istrinya, lam yadlimha, maka suami tidak sampai KDRT. Suami tidak akan menggolimi istrinya. Maka ini manfaatnya menikahkan putri dengan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pasangan panjenengan termasuk suami yang takut Allah. Maka sesuai dengan hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang suami terbaik. Siapa suami terbaik? Apakah suami yang gajinya paling banyak? Bukan. Apakah suami terbaik itu suami yang paling ganteng? Bukan. Suami terbaik sawahnya paling luas? Bukan. Sapinya paling banyak? Bukan. Tapi suami terbaik adalah khairukum li ahlihi. Suami yang paling baik memperlakukan istrinya sendiri, bukan istri tetangga ya, istrinya sendiri. Terkadang sama istrinya marah-marah, tapi sama istrinya baik, sama istri tetangganya baik. Wah, ini bahaya. Termasuk suami yang terbaik adalah suami yang bertanggung jawab. Dia sebagai kepala rumah tangga diwajibkan oleh Allah untuk memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Maka betapa mulianya seorang suami yang dia bekerja untuk usahanya memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar atau uang yang kamu sedekahkan untuk jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, satu dinar yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Satu dinar yang engkau gunakan untuk membantu fakir miskin, dan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluarga. Itu diantara semuanya yang paling besar pahalanya adalah uang yang digunakan belanja untuk keluarga. Maka terpujilah seorang suami yang dia setiap hari bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jangan dikira uang pemberian suami kepada istri tidak ada pahalanya. Pemberian seorang ayah kepada anak tidak ada pahalanya. Bahkan dibanding dengan uang yang disedekahkan fisabilillah,
uang yang disedekahkan untuk memerdekakan budak, uang yang disedekahkan untuk fakir miskin masih lebih utama dan lebih banyak pahalanya uang yang dibelanjakan oleh seorang suami atau kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan anak istri. Karena lelaki tercipta sebagai pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sementara istri itu disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha bin nisa fa innahunna khuliqna min dhila'in aqwam. Hati-hati urusan istri karena istri itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Maka perempuan tercipta dari tulang rusuk, maka jangan suruh dia dari tulang punggung. Suamilah yang tulang punggung, adapun istri adalah tulang rusuk. Maka jadilah lelaki yang bertanggung jawab. Namun demikian, kebahagiaan keluarga tidak melulu urusan materi, tidak melulu urusan materi, tapi lebih kepada bagaimana sikap seorang suami di dalam rumah tangga. Maka kita lihat bagaimana perilaku baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala ada di dalam rumah bersama anak dan istri beliau. Maka dikisahkan oleh Ibnu Katsir, wa kana min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam annahu jamilul isyrah. Adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara akhlak beliau di dalam keluarga, beliau itu sangat-sangat baik tatkala mempergauli istrinya. Jadi hubungannya baik sama istri, daimul bishri, senantiasa berseri-seri. Seorang suami tatkala ada di dalam rumah menghadapi istri ataupun anaknya, wajahnya berseri-seri. Meskipun di kantor dia punya masalah, meskipun di pasar dia punya masalah, tatkala dia pulang ke rumahnya maka wajahnya berseri-seri. Itu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yudaibu ahlahu, Kanjeng Nabi suka bersenda gurau dengan istrinya, bersenda gurau dengan anak-anaknya, wa yatalattafu bihim, dan berlemah lembut dengan mereka. Bukan berarti kalau Rasul jadi seorang panglima perang yang berperang dengan orang kafir, begitu pulang wajahnya serem kepada anaknya, istrinya. Tidak, tapi wajahnya berseri-seri, kemudian bertemu dengan istri bermain-main. Wa yuwassi'uhunna faqatahu, dan Rasul meluaskan urusan belanja. Artinya gak medit-medit lepas ono, ya. Nafkahnya tidak terlalu mirip-mirip. Rasul meluaskan belanja kalau lagi ada. Wa yudha'ifu nisa'ahu, dan Rasul membuat istrinya tertawa. Artinya guyon. Bukan berarti kalau dari Nabi ya begitu pulang dicap militan terbujur dia. Ini kalau paspor takut nanti bilang orang. Kanjeng Nabi tidak mencontohkan seperti itu. Rasul tatkala dalam rumah, Rasul membuat tertawa istrinya. Hatta innahu kana yusabiqu Aisyah ummul mukminin yatawadda ilaihi bidzalik. Bahkan pernah Rasul itu berlomba lari dengan istrinya, itu Siti Aisyah. Jadi Rasul berlomba lari, cepet-cepetan jalan, cepet-cepetan lari bersama Siti Aisyah. Itu sebagai wujud bagaimana kasih sayang Rasul kepada istri. Jadi sekali lagi, bukan melulu urusan belanja, tapi bagaimana peran seorang suami membina hubungan yang harmonis dengan istrinya supaya keluarganya menjadi sakinah mawaddah warahmah. Supaya keluarga yang dibina menjadi keluarga yang baik, sakinah mawaddah warahmah,
maka masing-masing suami maupun istri haruslah melaksanakan kewajibannya masing-masing. Pada malam hari ini kita bahas tentang hak kewajiban suami. Apa sih kewajiban suami? Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, Inna lakum min nisaikum haqqan wa lin nisaikum alaikum haqqan. Suami punya hak, istri juga punya hak. Artinya kalau suami punya kewajiban, istri juga punya kewajiban. Maka tunaikan kewajiban masing-masing. Fa'amma hakkukum ala nisaikum fala yuti'na furushakum man takrahun wa la ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun. Adapun haknya suami, yaitu istri tidak boleh mempersilahkan orang yang dibenci suaminya untuk masuk ke dalam rumahnya. Ala wa haqquhunna 'alaikum man tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Dan kewajiban suami kepada istri adalah memberikan kiswah, memberikan pakaian, wa ta'amihinna, memberikan makanan dari yang terbaik yang dia mampu. Berikan yang terbaik dari yang mampu. Itu kewajiban suami. Satu ketika Baginda Rasul ditanya oleh seorang laki-laki, ma haqqul mar'ah 'ala zauj? Apa kewajiban suami kepada istri, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul menjawab, tut'imuha idza ta'imta. Wahai lelaki, wahai suami, kewajibanmu adalah kamu memberikan makan jika kamu makan. Artinya jangan sampai suami ini makan sendiri, penghasilannya dikasih dihabiskan sendiri, istrinya nggak dikasih makan. Atau terkadang ada seorang suami dia beli nasi di luar, dibawa ke rumah tapi dimakan sendiri, istrinya nggak dikasih makan. Yang kayak seperti ini lalu. Kalau suami makan, ya istrinya harus ikut makan. Tut'imuha idza ta'imta wa taksuha idza kasaita. Dan tatkala suami kamu membeli pakaian, ya istrinya harus diberikan pakaian. Kalau kamu memakai baju, istrinya harus dikasih baju. Wala tadribil wajha. Jangan sampai engkau menempel istri. Jangan sampai suami memukul istri, terutama memukul wajahnya. Ini tidak boleh, ya. Memukul wajah ini tidak boleh. Wala tuqabbih. Jangan mencaci maki. Wala tahjur illa fil bait. Kalau memang lagi ada hubungan yang kurang baik, pisah ranjang boleh di dalam rumah, tapi jangan pisah rumah. Kalau pisah ranjang kan masih di dalam rumah, satu rumah. Itu adalah kewajiban seorang suami. Maka suami itu dituntut menjadi suami yang sabar. Bagaimana caranya sabar? Dia harus tahu bahwa istri adalah wanita yang dulunya haram, kemudian menjadi wanita yang halal untuknya. Yang menjadikan halal itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala menggolimi istri, tidak hanya bertanggung jawab kepada mertua, tapi juga bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kau telah menghalalkan wanita itu dengan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Faqih Abdul Lail satu ketika ditanya tentang hakul mar'ah ala zauj, maka beliau menyebutkan khamsatu asya, ada 5 perkara. Ada 5 perkara kewajiban suami kepada istri. Yang pertama adalah memberikan seorang suami yang menutupi auratnya istri. Tidak boleh seorang suami membiarkan istrinya tidak menutupi auratnya. Jadi kalau keluar rumah harus tutup auratnya. Kemudian yang kedua, seorang suami harus mengajarkan ilmu agama.
bagaimana caranya wudhu, bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya puasa supaya puasanya sah. Itu suami ngajarin kepada istri. Kalau suami nggak bisa, nggak punya ilmunya, maka kirimlah suami kepada majelis taklim supaya diajari ilmu akal. Kemudian yang ketiga adalah ayun imahal al-halal. Kewajiban seorang suami adalah memberikan makan yang halal. Kalau suami memberikan makan yang haram, maka barang yang haram itu dimakan istrinya, maka istrinya punya watak, kemudian wataknya berubah menjadi jelek. Jangan salahkan istrinya kalau istrinya marah-marah terus, karena boleh jadi itu adalah hasil dari nafkah yang haram. Maka jangan pernah memberikan nafkah yang haram kepada anak dan istri. Tatkala seorang suami memberikan makan yang haram kepada anak, anaknya jadi tak bisa diatur, tak manut, mokong, maka jangan salahkan anak juga. Maka hati-hati bapak-bapak yang pernah memberikan nafkah yang haram. Kemudian yang keempat, Allah yadlimaha fa innaha amanatun indah. Yang keempat adalah jangan sampai suami mendolimi istrinya. Jangan sampai suami KDRT kepada istrinya. Kenapa? Karena istri titipan, amanat. Kalau sampai dititipi sepeda motor oleh tetangganya, maka janganlah sepeda motor dipukuli sampai penyok-penyok. Ya, itu titipan. Sama dengan istri, itu titipan. Maka jangan kau pukuli, jangan kau aniaya. Kemudian yang kelima, seandainya ada omongan yang kurang baik dari istri, hendaklah suami tetap bersabar supaya tidak terjadi perkara yang lebih besar mudaratnya. Mengenai bersabar, ya, bagaimana menjadi seorang suami yang sabar. Satu ketika di zamannya Sayyidina Umar menjadi seorang khalifah, ada orang yang dia punya istri, istrinya cerewet, judes, penggaweane ngomel toh. Ya. Akhirnya suami ini pegel, wis tak laporno nang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu orang yang paling ditakuti. Jangankan manusia, setan aja takut sama Sayyidina Umar. Biar dimarahi sama Sayyidina Umar. Hanya sang suami ini pergilah ke rumah Sayyidina Umar. Begitu pergi ke Sayyidina Umar, nyampe di pintunya, mau notok lawang, pintunya mau diketuk, kok ada suaranya orang perempuan di dalam rumah teriak-teriak. Didengerin, wah ini istrinya Sayyidina Umar marah-marah. Berarti gak bojone kudu gitu cerewet. Bojone Sayyidina Umar ya cerewet bisa. Lek aku madulno bojoku nang Sayyidina Umar, ini jeruk makan jeruk. Wong bojone Sayyidina Umar ya cerewet bisa. Wis kasih wis. Akhirnya dia balik badan. Ya, menjauh dari rumahnya Sayyidina Umar. Mengerti ada tamu yang nggak jadi masuk, Sayyidina Umar kemudian keluar rumah, dipanggil orang, ke sini. Kayaknya kamu mau bertamu ke sini. Kenapa kok nggak jadi? Ada apa? Maka kemudian orang itu bercerita, gini Sayyidina Umar, saya punya istri, istriku cerewet, istriku judes, mau tak ajukan ke sampean. Ternyata istri sampean kok bodoh. Dia tak cinta, tak boleh. Maka apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar begini, ini rahasianya, ini tipsnya. Kenapa saya sabar menghadapi istri yang seperti itu? Istri yang cerewet, ya. Tapi kalau di sini rupanya ibu-ibu sabar, pokoknya sabar. Mulai dari awal sampai dingklu, tapi tak sabar. Ini suami-suami biar sabar. Dikatakan oleh Sayyidina Umar, aku jangan kepingin murid-murid nang komentar. Cuma bareng tak pikir-pikir, kalau perkara limo iki
sing garai aku mari ngono sabar. Jasanya istri itu luar biasa. Apa itu? Yang pertama, istri itu termasuk hijab dari neraka. Hijabnya suami dari neraka itu adalah istri. Bagaimana bisa? Iya, karena seorang suami, seorang laki-laki tatkala ingin berzina, ya, kalau dia punya istri, dia datangi istrinya, sudah selesai, itu jadi pahala. Bagaimana kalau dia tidak punya istri? Tentu dia berzina, maka itu adalah dosa yang sangat besar. Maka istri itu menjadi penghalangnya dari api neraka. Yang kedua, istri itu menjadi bendahara di rumah. Biasanya sih ngitung duit, itu istri. Bahkan yang menjaga rumah tatkala suami pergi, ya, dan satpam siapa? Istri. Bisa jadi bendahara, jadi satpam, macam-macam. Kemudian yang ketiga, istri juga jadi laundry, tukang laundry, tukang apa namanya, mencuci, ya, yo cuci no baju barang, yo kayak anakku ada yang baju barang, lo mau itu yo kalau bayaran, ya dari satpam, dari bendahara, dari tukang cuci. Innaha dzikrul liwaladi, itu juga istri adalah yang menyusui anakku. Bagaimana kalau istrinya nggak menyusui? Beli susu formula, habis berpuluh-puluh kaleng, berapa ratus ribu, berapa juta. Kemudian yang kelima, istri adalah tukang masak, kata Sayyidina, kata Sayyidina Umar. Sing masak kok bedino kok. Jadi lek ono wong wedok muring-muring, ngerti ya wong lanang. Wong wedok kesel. Di rumah dia nyuci, di rumah dia ngurus anak, di rumah dia harus memasak dan seterusnya. Maka boleh jadi tatkala capek-capek itu kemudian dia marah-marah. Maka sudah sepantasnya lah seorang suami dia bersabar atas ucapan-ucapan istrinya. Sebagaimana Sayyidina Umar, orang yang tegas, ditakuti oleh manusia bahkan setan, tapi beliau bersabar menghadapi istrinya. Baginda Rasul SAW mengingatkan kepada para suami, la yafraq mu'minul mu'minah, jangan sampai suami itu marah kepada istri. In kariha minhu khuluqan radiya minha akhar. Namanya istri itu manusia, tidak ada yang sempurna. Kalau ada perilaku sing mageli, ilio ono perilaku sing nyeneng teman sampean. Gak kabeh mageli, ya. Perilaku istri itu terkadang ada yang membuat suami kesal, ada, tapi yakinlah di satu sisi, di satu waktu ada perilakunya yang menyenangkan suami. Maka harus dinilai semua. Jangan tatkala istri kemudian pegel dikira sepanjang waktu seumur-umur pegel terus. Tidak. Satu ketika yang pegel, satu ketika yang menyenangkan. Maka tatkala pegel ini satu ketika istrimu membuat kamu senang dan bahagia, supaya imbang, supaya kamu bisa sabar. Maka dalam hadis yang lain kata baginda Rasul SAW, jangan sampai seorang suami mencambuk istrinya, tapi malam hari digauli oleh suaminya. Jadi barang isu siang dipecuti, dipukuli, barang malam dipukuli. Ini wong lanang model opo, ya, cap opo. Maka jadilah pasangan yang terbaik. Pasangan terbaik itu bukan pasangan yang paling hebat, paling cantik, paling ganteng, paling banyak gajinya, paling banyak nafkahnya. Bukan yang paling, tapi pasangan yang terbaik adalah pasangan yang saling apa? Saling menyempurnakan kekurangan, saling memperbaiki kesalahan, saling menyempurnakan. Karena tidak ada pasangan yang sempurna. Yang terakhir, ini saya mau cerita. Ada kisah, tapi ini di luar negeri. Kisahnya di luar negeri, ya.
ada pasangan suami istri hidup dalam kondisi yang sulit karena dia punya rezeki pas-pasan, pas butuh, pas gak ada. Ini rezekinya pas-pasan. Satu ketika istrinya minta uang sama suami, mas, jalur duit mas, kayak kode beli kilo, sisirku itu putul, patah, ya, sementara rambutku panjang, tapi gak pernah sulenan lagi. Jadi ngomong lewat tetap tak gawe, aku tadi melarat, jadi melarat apa melarat tuh. Surine putul. Kemudian suaminya mengambil jam tangan, dek, ini loh, delok jam tanganku. Jam tanganku lo tali nih Pak Dor. Wis bulan ini gawe duit, katanya tubuh tali nih jam tangan. Apa meneh gawe sampai. Apa kata istrinya? Oh, mas, ya wis gak apa-apa mas, gak usah dipikir wis, ya, gak usah ada apa-apa wis, gak duit, gak masalah. Katanya istri. Kemudian suaminya keluar pagi hari untuk bekerja seperti biasa. Dan di sore hari pulang. Begitu pulang, kemudian bertemu dengan istrinya, kemudian suaminya kemudian ngomong, dek, apa mas? Aku punya hadiah untukmu. Aku punya hadiah untukmu. Apa? Ini dia. Dikasih hadiah. Kemudian istrinya juga ngomong, ya mas, aku juga ada hadiah untukmu mas. Kemudian dibukalah sama sang istri, dibuka hadiahnya. Apa hadiahnya? Kotaknya dibuka. Ternyata ada sisir baru. Alhamdulillah, sisir, ya. Kemudian si suami dikasih hadiah, dibuka. Ternyata hadiahnya adalah talinya jam tangan. Maka kemudian si istri tanya, mas, jangan ini sampai gak duit. Saiki kok nebokno suri, kenapa kok belikan sisir untuk? Apa kata suami? Ya dek, sepulang dari bekerja, aku tadi mampir di pasar, jamku tak tol. Jamnya di wong karo kali ini tadi beli tak tol, duit tak gawe tuku suri. Ngono tak. Terus awakmu itu, suaminya ngomong sama istrinya, kamu minta duit kemarin, minta belikan sisir, kok malah kamu ini membelikan aku talinya jam tangan. Iya mas, tak pikir-pikir, wong aku gak duwe suri, ya rambutku dawa. Akhirnya aku nang pasar, tak ketok rambutku tak dol. Tapi gak boleh, kalau dalam Islam jual rambut gak boleh, yang boleh jual rambutan boleh. Kalau rambut gak boleh jual. Rambutnya dijual. Akhirnya keduanya ini saling berpelukan dan nangis. Nangis bukan karena pengorbanannya sia-sia seorang istri membelikan tali jam tangan padahal jam tangannya sudah nggak ada dijual. Sementara suami membelikan sisir, sementara rambutnya sudah nggak ada. Bukan itu yang membuat mereka nangis, tapi yang membuat keduanya menangis adalah kesadaran bahwa setiap pasangan berkorban untuk pasangan. Bagaimana seorang istri berkorban untuk suami dan suami berkorban kepada istri, meskipun itu sudah sia-sia. Bukan kesia-siaan yang dilihat, tapi bagaimana niat untuk membahagiakan pasangan. Maka inilah yang disebut dengan pasangan yang saling, bukan pasangan yang paling. Maka inilah pasangan yang terbaik, adalah yang saling mengedepankan kepentingan pasangan, bukan mengedepankan kepentingan diri sendiri. Maka insya Allah, ya, kalau suami dia memperhatikan urusan istri, istri memperhatikan suami, maka yang seperti inilah akan terbina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Pun dikawan yang saya katakan, mudah-mudahan di 10 hari terakhir ini
keluarga kita ditakdirkan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bapak-bapaknya tambah sabar, ibu-ibunya tambah sabar, rezeki tambah lancar. Amin Allahumma. Ila akhiri wa ba'da. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.